Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Aduh Kak Grace. Aduh, Kak Erna, kok ngos-ngosan sih? Iya Kak Grace. Kak Grace, karena minta maaf ya telat bangun. Kok bisa hari ini telat bangun, Kak Erna? Soalnya nggak pasang alarm Kak Grace. Tapi Kak Erna tahu kan hari ini kita ibadah jam berapa? Tahu jam 9 kan Kak Grace? Iya, Kak Erna udah telat tahu nggak? Ya Kak Grace, maaf ya teman-teman. Lain kali jangan telat lagi ya Kak, kan kita mau ibadah hari ini. Ya janji hari ini aja ya Kak Grace karena telatnya. Serius? Serius? Iya, soalnya nggak bagus ya adik-adik di rumah ya. Jangan tiru Kak Erna yang telat. Salah satu hal yang harus kita pelajari untuk menghormati Tuhan adalah ketika kita mau beribadah sama Tuhan, jangan sampai kita telat. Jadi harus on time, harus tepat waktu, oke? Oke. Oke, sekali lagi adik-adik jangan ditiru ya. Kak Erna tadi telat lambatnya. Oke, sekarang adik-adik di rumah Kak Grace ajak semuanya duduk yang manis. Ambil sikap yang terbaik karena kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kak Grace ajak sekarang adik-adik untuk berdoa. Oke Kak Grace. Semuanya udah siap ya? Siap. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bangun, kami boleh bernafas semua karena anugerah daripada Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk datang di hadapan Kau. Kami mau siap untuk beribadah di hadapan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kalau gitu Kak Grace, kita siap puji Tuhan ya Kak Grace? Siap dong Kak Erna. Yuk adik-adik di rumah siap puji Tuhan. Siap. Nanti gerakannya ikutin Kak Grace sama Kak Erna ya. Oke Kak Erna. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Siap? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tangan kanannya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Aduh hari ini Kak Erna, Kak Grace bersuka cita banget nih. Adik-adik di rumah pasti semuanya bersuka cita ya enggak Kak Iya Erna? dong. Soalnya hari ini kita masih bisa melihat matahari yang indah yang Tuhan Yesus beri dalam hidup kita. Betul Kak Grace. Oke, kita juga mau berjalan sama Tuhan Yesus di setiap hari Oke, kita. siap Kak Grace. Oke, tapi sebelumnya Kak Grace, karena Kak Erna tadi telat, Kak Grace minta tolong Kak Erna coba cari alat yang kira-kira dia bisa mengeluarkan bunyi. Coba apa ya kira-kira? Sendok bisa nggak Grace? Sendok sama sendok gitu? Bisa, Sama gelas? boleh juga. Ayo coba Kak Erna sekarang cari. Oke, tunggu ya Kak Grace ya. Oke, adik-adik di rumah juga coba cari alat di sekitar adik-adik yang bisa ngeluari bunyi. Nanti kita nyanyi Jalan Serta Yesus sambil pakai alat yang sudah kita dapatkan tadi. Oke. Oke, siap? Ini buat Kak Grace. Oke, ready semuanya? Ready. Tapi sebelumnya Kak Grace kasih Kenapa, pengumuman lagi. Apa, Pasti Kak adik-adik di rumah, aduh Kak Grace kapan sih nyanyinya gitu ya, lama Iya, banget iya, nih iya. ya. Oke. Pengumumannya apa sih Kak Grace? Pengumumannya untuk adik-adik di rumah, sepanjang 1 bulan ini harus rajin ngikuti sekolah minggu. Oh iya dong, karena aja ikut sekolah minggu tiap minggu. Oh serius? Iya, bikin kreativitas juga loh Kak Oke, Grace. jadi adik-adik di rumah jangan lupa nanti di awal bulan Agustus kita bakal kasih hadiah untuk adik-adik. Mau.
Ayo siapa yang mau adik-adik? Makanya rajin untuk ikut sekolah minggu, bikin kreativitas, Oke. terus juga ikutin ice breaker dari kakak-kakak Iya. semua. Karena kalau sudah bikin kreativitasnya terus Kak Erna kirim ke pembinanya Kak Erna. Iya, jadi nanti Wali kelasnya. Oke, iya. Jadi nanti adik-adik boleh habis ikut ibadah gini, kirim foto ke pembinanya masing-masing. Kalau adik-adik belum masuk ke dalam grup, nanti langsung PC aja para pembinanya ya. Oke, siap Kak Grace. Iya, oke, chat para pembinanya. Siap? Oke. Sekarang kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Sekarang alatnya kita bunyiin yuk, pelan-pelan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap jalan hari. serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari. setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan sama-sama jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Yeay. Jadi adik-adik di rumah semuanya kita harus berjalan minta tuntunan daripada Tuhan Yesus. Oke, Jangan siap. berjalan sendiri ya. Siap, Kak Grace. Oke, sekarang barangnya semua ditaruh dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Adik-adik ambil lagi posisi yang baik di rumah. Duduk yang manis. Kita mau bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Kita belajar lagu ini sama-sama ya. Oke Kak Grace. Bersyukur sebab kau setia, Kau setia. ku memujimu, ku memujimu, karena kau sangat baik. Karena Kau sangat baik. Mulialah, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Adik-adik di rumah sekali lagi ya kita angkat pujian ini. Katakan sama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat mulialah, mulialah namamu, ku tinggikan, ku katakan mulialah hidupku. Sama-sama adik-adik bilang mulialah. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi ya, katakan mulialah. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Oke, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Berkati kakak Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Karipka yakin adik-adik di rumah semuanya luar biasa. Nah, Karipka senang banget nih bisa temenin adik-adik di rumah semuanya untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini Karipka gak sendirian nih, Karipka bawa temen, kita kenalan dulu yuk. Halo Merlin. Halo Karipka. Merlin kok kelihatan sedih? Merlin kenapa? Iya nih Kak, aku bosen banget. Aku pengen keluar Kak. Aku pengen ketemu teman-teman. Aku juga pengen ke gereja ibadah gitu, ketemu teman-teman Kak. Gimana nih Kak? Aku sedih. Oh gitu, Merlin jangan sedih. Teman-teman di rumah juga sama loh. Mereka harus belajar di rumah, mereka harus ibadah di rumah. Tapi yang paling penting Merlin harus happy. Supaya Merlin gak bosen, Karipka ceritain sesuatu mau gak? Mau Kak. Mau ya? Adik-adik di rumah mau? Kalau gitu duduk yang manis, dengerin Karipka cerita ya. Kak Ripka mau bercerita tentang seorang laki-laki dari Tanah Us yang bernama Ayub. Kak Ripka punya gambarnya di sebelah sini ya. Namanya Ayub. Ayub ini dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Ayub ini memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Totalnya berapa berarti Merlin? 10. Pinter Merlin, 10 ya. Dan bukan hanya itu Merlin, Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 ekor keledai betina. Kak Ripka punya gambarnya di sebelah sini. Adik-adik bisa lihat ya. Siapa yang adik-adik di rumah pernah lihat keledai unta? Merlin pernah lihat keledai sama unta? Pernah dong. Pernah ya? Atau udah pernah lihat kambing sama lembu? Aku udah pernah diajak mama ke kebun binatang. Oh iya, adik-adik kalau belum pernah lihat, Kak Ripka punya gambarnya. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, orang zaman dahulu ini kalau punya banyak hewan ternak ini disebut orang yang kaya raya. Ayub ini orang yang paling kaya di sebelah timur. Paling kaya itu terkaya. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika anak-anak Allah datang untuk menghadap kepada Tuhan, datanglah juga iblis. Iblis baru saja mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah kamu memperhatikan anakku yang bernama Ayub? Dia begitu saleh, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang seperti dia. Dia begitu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu iblis berkata, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub akan tetap takut akan Allah?" Lalu Tuhan berfirman kepada Ayub, "Nah, segala yang dimilikinya ada dalam kuasamu, tetapi janganlah engkau mengulurkan tanganmu kepada dirinya." Lalu setelah itu iblis pergi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Merlin tahu nggak apa yang terjadi? Gak tahu Kak Ripka. Gak tahu ya, Kak Ripka kasih tahu nih. Keesokan harinya datanglah pesuruh Ayub dan berkata kepada Ayub bahwa orang-orang Sheba telah memukul penjaga dan merampas keledai lembu milik Ayub sehingga semuanya habis. Lalu belum selesai pesuruh itu bicara, datang lagi pesuruh yang lain. Dia berkata bahwa ada api yang menyambar kambing domba milik Ayub sehingga kambing domba Ayub yang ribuan tadi habis adik-adik. Sampai di situ datang lagi pesuruh dan berkata bahwa orang Kasdim membentuk 3 pasukan untuk menyerang penjaga dan unta milik Ayub sehingga semua hewan ternak milik Ayub habis.
Semua harta Ayub habis. Kasihan ya Merlin ya. Iya kak, kasihan banget ya. Kasihan. Tapi adik-adik yang paling parah nih. Anak-anak terkasih Ayub semuanya mati dikarenakan angin telah menyambar rumah di mana ada anak-anak Ayub yang sedang makan dan minum-minum bersama. Sehingga semuanya habis. Kasihan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Kira-kira ketika Ayub kehilangan semuanya, apakah Ayub akan marah sama Tuhan? Kira-kira marah nggak Merlin? Mungkin marah kali ya kak ya. Tapi ternyata tidak Merlin. Tidak adik-adik, Ayub tidak marah. Ayub tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan dan sujud menyembah Tuhan. Dia tetap mengucap syukur. Bahkan ketika iblis sekalipun memberikan luka-luka di sekujur tubuh Ayub, dari atas sampai bawah semuanya luka. Kulitnya membusuk. Kak Ribka pernah waktu itu luka cuma di satu bagian aja udah sakit. Apalagi Ayub dari atas sampai bawah semuanya luka. Menderita sekali ya Ayub ya. Tetapi adik-adik, Ayub tetap setia sama Tuhan. Ia tetap taat sama Tuhan. Walaupun sekalipun istri Ayub berkata untuk menyalahkan Tuhan, berkata untuk meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub tetap setia. Siapa yang mau belajar dari teladan Ayub? Merlin mau? Aku mau. Kayak Ayub. Hebat berarti Merlin ya? Iya kak, aku jadi sedih deh. Aku menyesal banget. Tadi aku udah ngeluh. Sekarang aku maunya bersyukur sama Tuhan deh kak. Aku gak mau ngeluh lagi. Wah hebat ya, Merlin hebat. Merlin mau belajar dari kisah Ayub tadi. Adik-adik di rumah juga mau belajar ya. Kita harus tetap setia, kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur. Sama seperti cerita Ayub tadi, ketika Ayub kehilang semuanya, dia tetap mengucap syukur. Kita juga harus seperti itu. Walaupun kita harus belajar dan sekolah di rumah, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa ketemu sama bapak guru, ibu guru, kita harus tetap rajin belajarnya, kita harus tetap semangat belajarnya. Atau kita harus ibadah online nih kak, aku pengen ketemu sama kakak pembina, aku pengen ketemu sama kakak-kakak. Tapi kalian harus tetap setia mengikuti ibadah anak online. Dari awal hingga akhir harus mengikuti dengan baik. Itu namanya mengucap syukur adik-adik. Dan jangan lupa setiap berdoa harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Oke, siap? Merlin siap? Siap Kak Ribka. Good job. Kalau gitu Kak Ribka ajak adik-adik untuk ikutin Kak Ribka ayat hafalan ya. Merlin juga ikutin ya. Siap Kak. 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Ayat 18a. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Ayat 18a. Mengucap syukurlah Mengucap syukurlah dalam segala hal. dalam segala hal. Sekali lagi ya, mengucap syukurlah Mengucap syukurlah dalam segala hal. segala hal. Oke, adik-adik jangan lupa ya untuk hafalin ayat hafalannya. Siap Kak Ribka, siap. Siap dong. Sekarang waktunya kita untuk berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah. Tuhan, aku mau selalu mengucap syukur. Aku mau selalu belajar seperti teladan Ayub yang sudah aku dengarkan tadi firman-Nya. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk teman-temanku yang mungkin sakit, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Dan aku berdoa juga untuk teman-temanku yang setia dalam mengikuti ibadah anak. Ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Crafty Corner. Hai adik-adik, kita tadi udah dengerin cerita tentang Ayub ya, di mana Ayub kehilangan semuanya namun tetap mengucap syukur. Sama seperti hidup kita, walaupun kita kehilangan waktu untuk bermain bersama teman-teman, tapi kita punya waktu yang banyak untuk main sama keluarga. Nah, kali ini Kak Ripka mau ajak adik-adik untuk kita bikin kreativitas membuat bingkai foto di mana bisa diisi dengan foto keluarga. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas karton, lem, gunting, dan hiasan. Langkah pertama, kita bagi dua dulu ya kertas kartonnya, lalu kita gunting. Nah, kalau sudah jadi dua seperti ini, salah satunya kita ambil lalu kita bagi jadi 4 bagian. Nah, yang 2 bagiannya tadi kita gunting seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Lalu kita tempel di 2 bagian yang masih panjang tadi. Kita tempel seperti ini ya adik-adik. Udah jadi seperti ini, lalu kita tempel di bagian yang masih utuh. Kita lem pinggir-pinggirnya ya. Kita tempel seperti ini. Lalu kita tekan-tekan sampai menempel dengan sempurna. Nah, lalu kita hias. Kak Ripka punya pom-pom kecil-kecil kayak gini warna-warni ya. Adik-adik bisa kreativitasnya dikreasikan sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, kayak gini. Lalu Kak Ripka mau bikin balon seperti contohnya ini ya. Kita pakai kertas warna-warni. Adik-adik bisa pakai kertas origami. Nah, balon yang Kak Ripka buat ini bentuknya hati ya. Lalu kita bikin talinya menggunakan kertas yang berwarna putih. Nah, sudah kita potong panjang-panjang seperti ini, lalu kita bikin seperti ini ya. Nah, sudah jadi, lalu kita tempel ya.
Nah, sudah jadi ya seperti ini. Lalu kita bisa masukkan sama foto keluarga bisa, atau adik-adik mau pakai foto diri sendiri juga bisa. Nah, kayak gini. Jadi, bagus ya. Nah, adik-adik silakan mencoba semuanya ya di rumah. Nanti kalau kalian sudah coba di rumah, kalian bisa fotoin lalu kirim ke kakak pembina. Dan untuk yang mengikuti kegiatan ibadah dari awal sampai akhir, dari minggu pertama sampai minggu keempat, adik-adik akan mendapatkan hadiah spesial dari kakak pembina. Jangan lupa kirim foto kreativitas sama kirim foto kegiatan kalian ketika kalian mengikuti icebreaker. Sampai ketemu minggu depan.